Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Dari lubuk hati yang paling dalam dan intinya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat berupa hidayah serta inayahnya. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa bersolawat dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai ungkapan syukur kita, mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berkirim sholawat dan salam kita kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan semua pengikutnya yang senantiasa mutaba'ah dengan istiqomah, mengikuti dengan sungguh-sungguh konsisten berupaya menjalankan syariat yang beliau bawa, kemudian mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita bersama kembali untuk mempelajari suatu kitab Tauhid Aqidatul Awam yang dikarang oleh Ahmad Al-Marzuq. Kali ini kita masuk insyaallah pada sifat jaiz Allah ya. Jadi sebagai rangkumannya, setelah kita mempelajari sifat Allah yang jumlahnya sifat wajib Allah yang jumlahnya ada 20, kemudian sifat mustahil Allah ada 20, kemudian insyaallah dilanjutkan dengan sifat jaiz Allah. Adapun yang dimaksud dengan sifat jaiz Allah, sifat wajib Allah, yakni sifat yang harus ada pada diri Allah. Kalau mustahil, sifat yang tidak boleh ada, lawannya tidak boleh ada pada diri Allah. Kalau sifat jaiz, yakni sifat kebolehan Allah, sifat wewenang Allah, jumlahnya 1. Sifat jaiz Allah yang 20 itu kemudian dikelompokkan, diklasifikasi menjadi 4 sifat. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, kemudian sifat maknawiyah. Yang termasuk sifat nafsiyah yakni sifat wujud, sifat yang digunakan yang harus ada pada diri Allah. Sekiranya sifat itu tidak ada, maka Allah pun tidak ada. Wajibul wujud, harus ada diri Allah, yakni sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang untuk menegaskan, menafikan sifat yang tidak layak, tidak baik pada diri Allah. Yaitu ada 5 sifat: idam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, yamu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat yang selanjutnya sifat maknawiyah, sifat yang pasti ada pada diri Allah. Ada 7 sifat: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Dan kemudian
Yang keempat yakni sifat ma'ani, sifat yang mulazamah, sifat yang melekat pada diri Allah akibat daripada sifat maknawiyah, yakni qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Jadi ini yang telah kita pelajari, kita ulang kembali. Saya kira sudah saya berupaya untuk menjelaskan secara rinci dan gamblang. Ya tentunya walaupun saya sudah berupaya, ada kelemahan di sana di sini. Ya inilah kita pelajari bersama. Akhirnya ada yang belum paham, kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Baik, kita masuk pada sifat jaiz Allah. Sebelumnya kita baca dulu nazom ini supaya kita nantinya mudah-mudahan hafal ya dari awal. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimin daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairu man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibi lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu fa qudratun iradatun sama' basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi taraku li kulli mumkinin ka fi'lihi. Alhamdulillah, kayaknya udah lancar. Jadi sifat yang bait yang barusan kita baca menjelaskan tentang sifat jaiz Allah. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi taraku li kulli mumkinin ka fi'lihi. Maksudnya dengan karunia dan keadilannya Allah memiliki sifat boleh atau wenang, yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi cukup satu sifat jaiz, wewenang Allah. Bagi Allah itu punya wewenang mutlak. Jadi Allah itu tidak berlaku hukum sebab akibat. Boleh-boleh saja, terserah Allah. Namun keterserahan Allah ini tentunya berdasarkan karunia. Meskipun barangkali kita sendiri kadang-kadang tidak bisa menerima atau tidak bisa memahaminya sesuatu, tapi itu sebenarnya baik-baik saja, dan itu berakibat pasti itu baik. Namun kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya. Jadi saya ulang kembali, tidak ada sebab akibat perbuatan Allah. Sebabnya saya begini sehingga Allah berbuat begini. Tidak bisa, itu tidak berlaku. Nah, maksud mengapa hamba disuruh berdoa? Maksudnya bukan itu doa itu harus oleh Allah itu harus diijabah, bukan. Doa adalah wujud kehambaan seseorang hamba, kita sebagai seorang hamba yang lemah, untuk meminta belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keputusannya mutlak
ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah itu menciptakan sesuatu itu kita tidak paham apa maksudnya, tapi itu baik-baik saja sebenarnya. Itu atas karunia Allah dan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa si Topan Ibnu harus lahir di muka bumi? Bagi Allah itu mau dilahirkan atau dimatikan atau tidak diciptakan itu hak mutlak Allah yang menentukan. Apakah si A ditakdirkan sebagai seorang yang hartawan atau sebaliknya orang yang lemah, itu juga mutlak wewenang karunia Allah dan berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu waktu turun ayat surat Al-Baqarah, nanti kalau saya pengen keselip lupa Pak Ustadz yang hafal surat Al-Baqarah, itu pernah diprotes oleh orang kafir Quraisy. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa fasiqun. Jadi tatkala Allah itu menciptakan ba'udah, nyamuk, itu protes. Untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Kan tidak tahu. Jadi Allah katakan innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak segan-segan membuat perumpamaan semisal nyamuk ataupun lebih rendah daripada nyamuk. Nah, kita kan tidak paham apa mestinya, apa untungnya nyamuk dibuat. Padahal dengan nyamuk itu bisa menghidupi orang banyak. Dengan ada nyamuk, ada profesor yang menemukan obat anti nyamuk. Dibuatlah pabrik nyamuk, didistribusikan, dijual. Lah ini menghidupi orang banyak. Jadi bagi Allah itu baik-baik saja. Hanya saja kita kadangkala tidak bisa menerima mengapa ini Allah ciptakan. Ini wewenang Allah. Contoh lagi, apa itu yang nempel di kepala itu? Ketumbe. Nah, ketumbe. Allah kok ciptakan ketumbe itu apa sebenarnya? Kan buat kita gatal. Dengan ketumbe rupanya bisa menghidupi orang banyak. Ada artis laku sebagai sponsor sampo, ada pabrik sampo, ada yang menjual sampo, ada yang mendistribusikan dan sebagainya. Jadi bagi Allah itu apapun yang Ia ciptakan itu baik-baik saja. Dan itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kemaslahatan kita. Nah, ini di belakang ini kan ada comberan ini. Selokan comberan. Itu banyak cacingnya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bagi kita jijik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memang begitulah. Baik-baik saja. Dengan adanya cacing dan lain sebagainya itu sebagai pengurai sampah-sampah yang tidak berguna. Dan itu bisa dikonsumsi oleh binatang lain, dimakan ayam, dimakan lele. Nah, ayamnya kita makannya, lelenya kita yang makan. Nah, bagi Allah itulah karunia, itu cara kita memahami. Jadi dengan kita meyakini, memahami sifat jaiz Allah ini, kita tidak dituntut tidak berprasangka buruk. Bagi Allah baik-baik saja. Meskipun kita kadang-kala menghendaki sesuatu, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang apa kita inginkan. Ingat bahwa Allah punya wewenang, punya sifat qudrat dan iradah, kuasa, dan Allah punya kehendak. Nah, kehendak Allah, kuasa Allah itu tidak ada yang bisa mendikte, kemudian memaksa, menyuap dan lain sebagainya. Jadi murni itu sifat jaiz Allah, kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang memahami akan sifat jaiz Allah ini, selain kita berprasangka baik kepada Allah, kita dituntut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah
kemudian kita dituntut untuk tidak sombong. Sehingga tatkala kita berusaha berhasil, itu sebenarnya bukan asbab kita yang pintar atau kita pandai. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah meletakkan. Dan karunia ini diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi ada kalanya seseorang itu Allah angkat derajatnya. Ada kalanya seseorang itu meskipun berkehendak untuk mengangkat dirinya derajatnya, tapi kalau Allah kata Allah itu Allah sesatkan, tetap sesat. Jadi semuanya adalah wewenang hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan dari sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan sifat wajib Allah, yakni sifat qudrat dan iradat. Sekali lagi, Allah tidak bisa dipaksa, Allah tidak bisa disuap, Allah tidak bisa harus begini, tidak bisa. Jadi kesemuanya manusia boleh berusaha, manusia boleh berdoa, tawakal, keputusan terakhir adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penjelasan dari sifat jaiz Allah atau sifat wewenang Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita mempelajari untuk mengetahui sifat daripada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ada yang ditanyakan, ditambahkan, kita diskusikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Dipersilahkan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, terpaksa saya ini daripada vakum kan. Jadi lantas bagaimana kita sebagai seorang mukmin muslim, mana bagusnya menyikapi daripada sifat Allah ini? Kan kita ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Ini kan karunia semuanya. Kalau begitu tidak adil dong Allah. Kok aku diciptakan sebagai orang yang bodoh umpama kan? Harus tinggal di kebun, sementara ada orang yang jadi artis, ada yang jadi kiai besar, ada yang jadi senior manager, asisten, askap dan sebagainya. Sementara kita biasa-biasa saja. Jadi bagi Allah itu yang dinilai bukan profesi atau surahnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat surahnya, statusnya enggak. Yang dinilai adalah a'malikum wa qulubikum, amalnya dan hatinya. Jadi apa kata Pak Ustadz yang sering disampaikan dalam khutbah itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Jadi semua ini adalah amanah yang diberikan, masing-masing dikasih wewenang, dikasih diangkat ini sebagai ini, si A sebagai ini, dan semuanya itu finalnya penilaiannya bukan status itu, tapi bagaimana dia menjalankan ketakwaannya. Karena hakikat takwa adalah ketundukan dari amanah yang diberikan. Sehingga Allah itu menilai a'malikum. Jadi kamu sebagai ustadz. Nah, bagaimana kamu menjalankan profesi sebagai ustadz ini? Kamu sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai santri. Nah, bagaimana kedudukan kamu menjalankan amanah kamu sebagai santri? Apakah tukang tidur atau tukang melawan? Nah, itu. Jadi bukan profesinya itu tidak. Jadi yang dinilai adalah
a'malikum, kerja kamu itu yang diwewenangkan atau diamanahkan kepada kita, dan qulubikum, hati kita menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas atau tidak. Jadi seperti saya ini, kita Pak Ustadz ini amanahnya sebagai di sini sebagai Ustadz taruhlah. Nah, bagaimana bertanggung jawab ini? Nah, bertanggung jawab menjalankan amanah yang Allah berikan. Nah, ya, si anak juga demikian. Bagaimana posisi kamu sebagai anak? Apakah durhaka atau sebaliknya taat kepada orang tua atau patuh atau lain sebagainya? Ya, ini fungsinya masing-masing. Makanya dengan mempelajari ini, ya, diharapkan semua kita bisa menjalankan sesuai apa yang Allah berikan kepada kita dengan menjalankan sebaik-baiknya. Tentunya dengan ketakwaan, dengan takwa itu kan ketundukan dengan apa yang telah diamanahkan Allah kepada kita. Karena bukan kehebatan kita, bukan, sama sekali bukan. Karena itu adalah karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahin Pak Ustaz menjelaskannya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan saja ya, biar agak masih ada waktu kira-kira. Iya, oke. Kita lanjutkan untuk masuk kepada sifat para nabi dan rasul. Sebelumnya bahwa nabi dan rasul itu punya perbedaan. Kalau nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Oleh karena itu nabi tidak punya umat. Tapi kalau rasul itu Allah berikan wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Oleh karena itu dia punya tanggung jawab, yakni punya umat yang harus dibimbing. Oleh karena itu, karena Rasul adalah utusan perantara dari Allah yang mempunyai sifat gaib, ya, tidak nampak. Nah, sedangkan yang harus dibina adalah manusia yang sifatnya zahir. Oleh karena itu juga mengutus manusia biasa. Rasul itu manusia biasa yang lumrah punya ya aktivitas seperti biasa kita. Ya makan, ya minum, beristri, ya tidur, ya meninggal, wafat. Namun Rasul itu dibekali dengan sifat yang mulia, sifat 4. Nah, ini nanti kita bahas. Arsala anbiya adawil fatonah bisidqi wat tabligh wal amanah. Jadi Allah telah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib, yaitu sidik, artinya jujur atau benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Kemudian tabligh, yakni menyampaikan. Kemudian fatonah. Jadi arsala anbiya dawil fatonah bisidqi wat tabligh wal amanah. Allah mengutus para nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib, yaitu cerdas, jujur, menyampaikan risalah, dan dapat dipercaya. Sidik itu artinya benar, ya, senantiasa benar. Jadi Rasul itu maksum, dijamin oleh Allah itu sepi dan jauh dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Nah, jadi dikawal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua berdasarkan oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi mempunyai sifat sidik, ya, senantiasa benar, jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Ini maksudnya Rasul ini bukan saja Rasul Nabi Muhammad, kesemuanya itu, ya, kesemuanya daripada Rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang 25 Rasul itu sebenarnya banyak, Nabi juga banyak. Tapi yang wajib kita tahu, wajib kita imani,
hanya ada 25, yakni Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang wajib kita ketahui. Kemudian dibekali dengan 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar, lawannya daripada kidib, bohong. Jadi Rasul itu tidak pernah berbuat bohong. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Rasulullah senantiasa menyampaikan amanah. Jadi tidak ada yang tidak disampaikan, semuanya disampaikan. Tabligh, menyampaikan itu semuanya, apa yang datang dari Allah melalui Jibril kemudian disampaikan kepada umatnya. Sedikit pun tidak ada yang disimpan untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Semua transparan diberikan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul itu dibekali dengan sifat fatonah, cerdas. Bagaimana seorang yang harus memimpin memberikan petunjuk kalau tidak dikasih kecerdasannya itu mungkin kalau IQ-nya berapa, tidak terbatas itu. Karena Rasul itu sering dijidal, istilahnya dibantah, dibully dan sebagainya. Tapi Rasulullah senantiasa bisa meluruskan. Contoh Nabi Ibrahim dulu kan. Nabi Ibrahim itu bagaimana dia untuk menundukkan siapa itu musuhnya itu? Namrud ya. Fir'aun Namrud ya. Namrud. Jadi Namrud ini kan menyembah berhala. Sehingga dia ngakali bagaimana supaya berhala itu mau kuhancurkan. Akhirnya Namrud beserta bala tentaranya itu punya kebiasaan untuk dia itu pada hari-hari tertentu jadi keluar daerah pergi ke hutan untuk berburu. Ngajak para pemudanya, para punggawa-punggawanya, tentara-tentaranya dan orang-orang yang dekat dengan dia untuk berburu, untuk mengadakan pesta. Nah, waktu dia berburu itu Nabi Ibrahim datang kemudian menghancurkan seluruh berhala. Kemudian berhala itu yang paling besar tidak dihancurkan. Kapaknya yang untuk menghancurkan tadi dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Nah, waktu pulang kecilik, semua tuhan-tuhannya telah dihancurkan oleh Ibrahim. Nah, waktu itu rupanya yang tidak termasuk ikut berburu itu Ibrahim pura-pura sakit. Nah, itu pintar tidak ada, pura-pura sakit. Padahal untuk menghancurkan berhala. Kalau begitu pasti ini perbuatan Ibrahim. Coba panggil Ibrahim sehingga disidang dia di tengah orang-orang ramai disidang, disuruh ngaku. Enggak aku, bukan aku itu. Mungkin berhala kamu itu buktinya dikalungkan di lehernya itu, tombak apanya itu, kapaknya yang paling besar itu dikalungkan di berhala itu. Ya, kemudian si Namrud ini kan ngomong, itu diceritakan dalam Quran nih. Ini bukan saya cerita-cerita doang atau cerita Israeliat. Ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian Ibrahim ngomong, coba tanyakan kepada berhala itu, barangkali yang menghancurkan dia, kan buktinya dia yang paling besar itulah yang masih utuh, dia yang memegang kampak. Nah, Namrud ngomong, kamu nih gilo, itu kan batu biasa. Ngapa kamu suruh ngomong? Ibrahim ngomong, kalau begitu ngapa tidak bisa apa-apa kamu sembah? Ini kan pinter kan? Ini punya kecerdasan. Kalau kita mungkin tidak pikir ke situ. Dan banyak lagi. Seperti kemarin kami ceritakan dengan Pak Ustadz masalah Pak Wang kemarin tidak hadir. Masalah surat Al-Fat yang diturunkan itu berkenaan dengan yang dibaca berkenaan dengan asbabun nuzulnya waktu perjanjian Hudaybiyah. Jadi sahabat itu tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah itu, tapi Rasulullah tenang-tenang saja. Dengan 4 poin perjanjian itu Rasulullah tenang saja karena dia cerdas, wawasannya maju ke depan. Dengan perjanjian padahal isinya itu ada 2 perjanjian itu yang tidak menguntungkan kaum muslimin. Perjanjian pertama, tidak akan perang selama 10 tahun. Oke, itu 50-50, tidak ada masalah kan? Tidak ada perang 10 tahun. Perjanjian yang kedua isinya sekiranya ada seorang kafir Quraisy kemudian pergi ke Madinah atau masuk Islam, tidak dikawal, diantarkan oleh walinya, itu tidak boleh, harus dikembalikan kepada kafir Quraisy. Nah,
Kemudian itu kan tidak menguntungkan. Kemudian sekiranya ada orang muslim yang sudah Islam, orang kafir Quraisy yang sudah muslim kemudian murtad, itu harus dikembalikan. Kalau mau pulang ke ini harus diperbolehkan. Ini kan tidak menguntungkan. Kemudian perjanjian ketiga, keempat, bahwa Rasulullah itu di tahun itu tidak boleh melanjutkan datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Boleh tahun depan hanya 3 hari. Semua sahabat itu udah ada yang setuju. Rasulullah punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Kan tidak boleh perang. Artinya selama ini perang itu semua potensi dikonsentrasikan untuk berpikir perang. Dengan tidak perang 10 tahun itu bisa membaur. Berarti kaum muslimin bersama orang kafir Quraisy terjadilah dialog dan sebagainya. Pokoknya berbicaralah, diskusi masalah ketuhanan. Nah, ketuhanan Rasulullah itu konsepnya itu benar. Sedangkan ketuhanan orang kafir Quraisy tidak jelas. Tuhan dibuat sendiri disembah. Maka di dalam tahun itu terjadi boleh orang siapapun membicarakan masalah Tuhannya Muhammad, sehingga banyak orang yang masuk Islam. Itu hebatnya Rasulullah. Kemudian yang keempat, perjanjian keempat, kan Rasulullah katanya diadakan perjanjian, berarti secara de facto Rasulullah itu, agama Rasulullah itu sudah diakui secara kenegaraan. Kalau dibuat perjanjian itu berarti Rasulullah itu diakui sebagai bukan sebagai nabi saja, sebagai orang yang berkuasa. Berarti kalau selama ini dianggap sebagai pemberontak dan lain sebagainya, orang yang bid'ah, menyeleweng dari agama nenek moyang, maksudnya begitu. Kemudian yang keempat apa pandangan Rasulullah? Bahwa Rasulullah itu diperbolehkan, berarti diakui sebagai agama resmi yang boleh beribadah di sekitar Ka'bah. Nah, itulah kecerdasan Rasulullah. Kalau kita mungkin menilainya tidak bisa. Kita ada politik sedikit saja lah bingung gitu. Mana menentukan ini, kita sebenarnya milih yang 001 atau 02, bingung kan? Nah, bagi kita tidak bingung. Orang yang bertauhid itu bingung. Sudah terjadi, selesai. Bagi itulah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah masih fanatik 01, tidak perlu itu. Semua itu baik-baik saja. Insya Allah itu ada kebaikan buat semua umat Islam dan semua bangsa negara Indonesia. Ini penjelasannya. Mudah-mudahan ini. Jadi sekali lagi Rasulullah dibekali dengan 4 sifat: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar, lawannya kadzib, bohong. Amanah dipercaya, lawannya yakni khianat. Kemudian tabligh artinya menyampaikan, lawannya kitman, menyembunyikan. Dan fatonah artinya cerdas, lawannya baladah, yakni bodoh. Jadi mustahil Allah bersifat bodoh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekali lagi kalau ada yang disampaikan. Kalau tidak ada kita tutup saja. Memang kalau belajar tauhid ini ya ginilah. Agak ini ya, agak tegang sedikit. Ada kisah lagi itu. Jadi dalam teori penyakit Rasulullah itu kadangkala dia pakai ada 2 teori ya. Yang pertama bahwa contohnya corona ini kan. Nah, ini kalau konsep Rasulullah, penyakit itu tidak ada yang menular. Kata Rasulullah, penyakit itu tidak ada yang menular. Semuanya itu adalah atas wewenang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pakai masker atau tidak itu bagi Rasulullah. Tapi itu dibantah oleh orang jahiliyah itu. Oh enggak Rasulullah, saya ini punya onta yang gudiken. Gudiken itu korengan ya. Kayak kalau korengan kan. Kalau topan tahu mungkin, punya kambing itu kurapan ya, gudikan ya. Jadi onta yang satu gudikan itu, kemudian onta yang lain didekatkan. Sehingga terjadi gudikan, sehingga protes si orang jahiliyah tadi. Wahai Rasul, kata kamu, konsep kamu katanya penyakit tidak ada yang nular. Ini buktinya onta ini yang tadinya gudikan, yang lain kudekatkan jadi gudikan galuh. Apa Rasulullah itu punya pandangan yang luar biasa.
Kalau kata kamu semua penyakit itu diakibatkan yang nular, jadi onta yang pertama ini yang nulari siapa katanya? Apa tidak hebat ya? Jadi yang pertama ini yang nulari siapa? Jadi artinya semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini corona ini ya nampaknya kan penyakit apa Allah ini punya kehendak yang gimana? Prasangka kita macam-macam. Padahal dengan corona ini banyak juga kemanfaatannya untuk merefresh dunia yang selama ini bising, kemudian di lockdown dan lain sebagainya, sehingga dunia menjadi yang lapisan ozon katanya dulu itu sudah terbuka, mulai tertutup kembali. Dan banyak masih juga keuntungan lain. Semuanya itu baik-baik saja. Nah, untuk kita itu semuanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, jadi dalam menyikapi suatu kehidupan santai saja. Ya, pasti itu yang terbaik buat sesama. Allah takdirkan ada yang kaya, ada yang miskin barang. Ya bayangkan kalau semua kaya semua. Nanti siapa yang tukang cuci kita siapa? Yang melayani kita siapa? Kalau orang ditakdirkan pintar semua, siapa yang jadi karyawan? Manajer semua. Nah, semuanya itu ya berdasarkan karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.